To isolate himself, to send pictures to his parents as if he were kidnapped. He was found at a makeshift campsite in northern Utah up in the mountains. Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku bakal bahas kasus-kasus kejahatan, apalagi ini terjadi di dunia maya, yang dimana orang-orang tuh kebanyakan atau mayoritas orang itu menggunakan handphone atau menggunakan sosial media untuk saling berkabar satu sama lain. Dan dimana ada juga kan kasus yang lagi booming juga di Indonesia, yaitu kasus pemeratasan data nasional yang ada di Indonesia. Tapi aku gak bakal bahas itu, aku bakal bahas satu kasus yang dimana ini terjadi oleh seorang pelajar yang dinyatakan hilang oleh keluarganya, yang dimana dia juga merupakan salah satu siswa pertukaran pelajar. Gimana kasusnya? Langsung aja ke kasusnya. Kasus ini terjadi oleh seorang pelajar dari Tiongkok, dimana yang bernama Kai Zhuang. Kai Zhuang ini merupakan pelajar yang berasal dari Tiongkok yang mengikuti pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Kai Zhuang ini setelah di Amerika Serikat, dia ini tinggal oleh keluarga angkatnya yang di Utah. Kasus ini terjadi ketika Kai Zhuang menerima ancaman dari seseorang yang ia kira itu benar terjadi oleh keluarganya yang ada di Tiongkok. Kasus ini dilaporkan oleh pihak sekolah Zhuang, yang dimana pihak sekolah ini menerima laporan orang tua Zhuang yang ada di Tiongkok, menerima kabar bahwa anaknya tuh lagi disandra oleh seseorang. Orang tua Zhuang ini mengira kalau anaknya ini juga sedang disiksa oleh seseorang yang ada di Utah. Gak sampai itu juga, orang tua Zhuang ini juga menerima ancaman setiap harinya dari seseorang itu yang mengira anaknya tuh sedang tidak baik-baik aja. Bahkan orang tua Zhuang ini juga sempat mengirimkan sejumlah uang sebesar $80.000 kepada penculik, karena orang tua Zhuang ini mengira kalau anaknya tuh emang lagi diculik sama seseorang itu. Kemudian dari pihak sekolah itu langsung melaporkan ke Departemen Keamanan Kepolisian yang ada di Amerika Serikat. Setelah menerima laporan dari pihak sekolah, pihak kepolisian langsung menyampaikan kasus ini di konferensi pers, di mana kepolisian ini juga meminta tolong untuk masyarakat untuk bisa menemukan keberadaan Zhuang itu. Gak hanya dari Departemen Kepolisian, tetapi Departemen Kepolisian juga bekerja sama dengan FBI, kemudian ada kedutaan besar juga di Cina, kemudian ada pejabat Cina juga yang mereka tuh saling bekerja sama untuk menemukan keberadaan Zhuang tersebut. Setelah adanya laporan dari pihak sekolah itu juga, kepolisian langsung ke alamat tempat tinggal Kai Zhuang ini yang ada di Utah. Yang dimana Kai Zhuang ini kan juga, dia itu kan tinggal sama keluarga angkatnya. Tapi fun fact-nya ini, keluarga angkatnya Zhuang ini tuh gak menyadari kalau Zhuang ini udah hilang, karena mereka tuh terakhir melihat Zhuang ini pada malamnya sebelum dia hilang, dan menerima kabar Zhuang itu keesokan harinya. Makanya tuh dari keluarga angkatnya tuh sama sekali belum tahu kalau Zhuang ini tuh dinyatakan hilang. Dan setelah itu, polisian dari Riverwood ini melakukan pencarian besar-besaran, dan mereka meminta tim penyelamat kantor staff country itu turun tangan, karena mereka tuh khawatir kalau Zhuang ini tuh kedinginan, karena kondisinya tuh emang di Amerika Serikat tuh lagi musim dingin. Kemudian Zhuang ini ditemukan di sekitar lereng gunung yang ada di kawasan Brigham City Canyon pada tanggal 31 Desember 2023. Dan ia ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, bahkan dia hanya memiliki sejumlah makanan yang sedikit, bahkan air yang terbatas. Kemudian tim penyelamat mengevakuasi, dan Zhuang ini langsung diperiksa oleh tim kesehatan yang ada di sana untuk diperiksa apakah dia ini ada tanda-tanda hipotermia, yang takutnya ini kondisi Zhuang tersebut. Pasti ada pertanyaan kan, kayak kenapa si Zhuang ini kok mau untuk bisa bersembunyi ke sebuah lereng gunung yang itu tuh sangat jauh banget dari pusat kota gitu.
Karena Zhuang ini bisa percaya karena dia tuh sudah diancam oleh penculiknya itu, oleh seseorangnya itu sejak tanggal 20 Desember 2023. Dan dia tuh menerima berbagai ancaman terus-menerus yang membuat tuh merasa kayak aku harus menyelamatkan diri aku sendiri gitu. Jadi dari kasus kali ini kita bisa belajar bahwa benar-benar ya kita harus benar-benar waspada tentang kejahatan cyber karena ini merupakan kejahatan yang sudah sangat mengkhawatirkan di kalangan masyarakat, mau itu di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Kalian yang mungkin udah mempunyai anak, sudah memegang HP dan segala macam, harus ada pengawasan dari orang tua. Oke, buat teman-teman, terima kasih udah tonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini supaya teman-teman kalian yang lain bisa tahu gimana sih kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya. Sekian dari aku, sampai jumpa semuanya.